bisa kembali untuk mengubah alur kisah. Ketika mereka meminta tawa, ternyata rela tak semudah kata. Tak perlu khawatir, ku hanya terluka. Terbiasa untuk pura-pura tertawa. Namun bolehkah sekali saja ku menangis sebelum kembali membohongi diri. Ketika kau lelah, berhentilah, beri ruang, beri waktu. Mereka bilang syukurilah saja, padahal rela tak semudah kata. Tak perlu khawatir, ku hanya terluka. Terbiasa untuk pura-pura tertawa. Namun bolehkah sekali saja ku menangis sebelum kembali membohongi diri. Mari Bapak Ibu dan teman-teman sekalian yang mungkin hari ini sedang berbeban berat, sedang lelah dengan setiap pergumulan kita masing-masing secara pribadi, kita datang di hadapan Tuhan untuk mendapatkan penghiburan dan kekuatan yang bukan hanya sebuah kalimat-kalimat yang manis gitu ya, tapi kita boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi melalui kebaktian universitas hari ini. Mari bersama kita mau mengangkat satu pujian. Engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Tanganmu penopangku, tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Kebaktian Universitas hari ini dimulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang di hadapan-Mu dengan kondisi kami masing-masing secara pribadi. Kiranya hari ini sekali lagi Tuhan berbicara pada setiap kami, menyapa setiap kami. Melalui firman-Mu, melalui puji-pujian yang akan kami naikkan, melalui semua hal yang akan kami sama-sama dengar, lihat, dan lakukan sepanjang kebaktian universitas hari ini. Terima kasih Tuhan,
Berbicaralah kepada setiap kami karena kami rindu untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, kebaktian tadi dibuka dengan satu lagu. Mungkin yang mahasiswa gitu tahu judulnya gitu ya. Judulnya adalah Runtuh. Lagu itu liriknya berkata seperti ini. Tak perlu khawatir, ku hanya terluka. Terbiasa tuk pura-pura tertawa. Namun bolehkah sekali ini saja ku menangis sebelum kembali membohongi diri. Nah, mungkin saya tidak tahu Bapak Ibu datang dengan kondisi yang seperti apa gitu ya. Mungkin masing-masing membawa pergumulan yang berat. Mungkin masing-masing membawa punya pengalaman-pengalaman luka dan trauma-trauma tertentu. Tapi hari ini Bapak Ibu, saya pengen mengajak kita sekalian untuk kembali merenungkan. What does our pain sounds like? Seperti apa sih suara dari penderitaan yang kita alami? Apa sih sebenarnya jeritan hati yang tersembunyi di dalam hati kita masing-masing yang tidak ada seorang pun selama ini tahu mungkin. Bapak Ibu, ada 3 ekstrim respon terhadap penderitaan yang mungkin sebenarnya 3-tiganya itu salah. Yang pertama hopeless gitu ya, langsung hopeless. Seringkali dibilang kurang iman, kurang berdoa. Hopeless. Yang kedua mungkin yang dibilang dengan positivisme. Percaya Tuhan Yesus beserta dengan kita, rencananya indah, ada amin. Iya. Tapi pakai bahasa-bahasa rohani tanpa sungguh-sungguh menyadari. Sebenarnya apa sih yang sedang dirasakan? Sebenarnya gejolak di dalam hati kita ini seperti apa? Tapi ada juga yang ketiga. Mungkin respon terhadap penderitaannya yang ketiga ini. Bapak Ibu tahu lagu Saya Mau Ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus. Apa? Sampai selama-lamanya. Meskipun saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Nah, Bapak Ibu sadar atau tidak, tadi saya sengaja memberikan mikrofon ini pada saat bagian meskipun saya susah. Karena saya nggak mau susah, makanya saya kayak Bapak Ibu aja yang susah. Kan lagu itu doa ya. Jadi ya siap-siap ya, Bapak Ibu semua sudah bilang meskipun saya susah. Atau mungkin ada yang dalam hatinya gini, meskipun Pak Johan susah, yang penting bukan saya. Saya mau ikut Yesus, tapi jangan saya yang menderita. Orang lain aja. Menghindar dari penderitaan. 3 ekstrim respon yang mungkin saja salah sebenarnya. Banyak orang rela melakukan apapun sepertinya seolah-olah untuk Tuhan. Tapi jangan kalau penderitaan. Bahkan sebagian orang rela menyangkali kebenaran kalau itu diperhadapkan dengan penderitaan. Maka sekarang yang jadi pertanyaan adalah bagaimana seharusnya kita merespon ketika kita menghadapi penderitaan di dalam kehidupan ini. Bapak Ibu, Alkitab mencatat respon beberapa tokoh di dalam Alkitab terhadap penderitaan. Salah satunya yang paling banyak tercatat adalah dengan meratap. Dengan meratap, mengekspresikan bagaimana seseorang itu sedang bergumul keras. Dia sedang sulit sekali ketika dia sedang menghadapi penderitaan. Antara mau terus percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan ada, rencananya indah. Tapi yang dialami kondisinya adalah seolah-olah Tuhan tidak ada. Ratapan bangsa Israel bahkan
jadi satu kitab sendiri di dalam Alkitab kita. Dalam kitab Ratapan dicatat oleh penulis bagaimana pergumulan ketika bangsa Israel itu dikepung oleh bangsa lain. Perjalanan ketika bangsa Israel itu dibuang dan mereka sangat bergumul karena mereka merasa Tuhan menjanjikannya itu tanah yang subur ya. Menjanjikannya itu tanah yang indah. Tapi kok yang terjadi adalah pembuangan, diserang, dan dibuang. Dalam kitab Ratapan tercatat ekspresi penderitaan, kebingungan yang dialami oleh bangsa Israel. Bahkan bukan hanya ekspresi penderitaan dan kebingungan, tapi mungkin di dalam Ratapan juga ada protes. Protes, Tuhan engkau di mana? Katanya Tuhan. Protes dan itu adalah bagian dari proses emosi di hadapan Tuhan akan hal-hal buruk. Hal-hal yang mungkin gak terlalu buruk tapi tidak sesuai dengan yang direncanakan. Tidak sesuai dengan yang diharapkan. Tidak sesuai dengan yang diekspektasikan. Ratapan menjadi ekspresi kemarahan, ketakutan, ketawaran hati, kebingungan di hadapan Tuhan. Dan seolah-olah kita jadi mempertanyakan, apakah ada Tuhan? Tapi kabar baiknya bagi kita sekalian adalah bahwa tidak ada satupun catatan ratapan di dalam firman Tuhan yang dianggap sebelah mata oleh Tuhan. Sebaliknya ekspresi duka cita ini dari para bangsa Israel dan tokoh-tokoh lainnya justru dimasukkan menjadi firman Tuhan. Sepanjang kitab Ratapan isinya adalah kesedihan. Rasa malu, kok gini sih Tuhan? Ini tuh malu-maluin, katanya kami tuh bangsa pilihan. Katanya kami orang percaya. Tapi kok kondisi kami seperti ini? Berduka, hatinya hancur. Tidak ada seorang pun yang bisa mengerti apa yang sedang dirasakan. Sedih atas konsekuensi dosa yang mungkin dilakukan. Seruan kepada Allah, Tuhan berbelas kasihanlah kepada kami. Dan umat Israel tidak diminta untuk menyangkali kondisi emosi mereka. Umat Israel tidak diminta untuk repress perasaan mereka. Melainkan diberi ruang untuk mengungkapkan apa yang sebenarnya mereka rasakan kepada Tuhan. Bahkan kitab Ratapan tidak ditutup dengan penyelesaian bahwa Tuhan menyelamatkan bangsa Israel. Enggak. Tapi kitab Ratapan ditutup dengan paradoks. Mereka mengakui Allah itu Tuhan yang bertahta sampai selama-lamanya. Tapi pada saat yang sama bertanya, Tuhan itu buang aku ta? Tuhan itu sudah sangat murka ta kepadaku? Tapi ada satu bagian di dalam Ratapan yang berkata, tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaanmu dan seterusnya. Tapi pertanyaannya sekarang, kalau begitu, bagaimana kita sebagai orang percaya menghadapi penderitaan dengan meratap? Kita coba lihat bersama-sama satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 22. Sembari Bapak Ibu membuka Alkitab masing-masing, kita akan merenungkannya dan menyimaknya dengan satu pujian. Why have you left
Bapak Ibu, bagian Mazmur 22 ini yang barusan kita dengar adalah buah perenungan Raja Daud saat ia menghadapi pergumulan iman. Di satu sisi Daud mengakui bahwa "Oh Lord my God, Engkau Allahku, Allahnya Maha Kuasa." Tapi pada saat yang sama Daud berkata, "Please don't forsake me. Don't stay away." Karena Tuhan terkesan berdiam diri. Bapak Ibu, dalam Mazmur 22 kita diberikan gambaran ketika Daud meratap. Ada dua hal yang Daud lakukan. Yang pertama adalah Daud tetap mengingat siapa pribadi yang dia percaya. Pribadi yang dia percaya tetaplah Allah. Walaupun kondisinya tidak sedang baik-baik saja. Pribadi yang dia percaya tetaplah Allah yang kudus. Walaupun yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang dia harapkan. Daud tetap berkata bahwa Engkau ya Allah yang kudus, Engkaulah Allahku. Dan dia tetap percaya bahwa tidak dipandang hina dan tidak dianggap menjijikkan kesengsaraan orang yang tertindas. Daud tetap percaya bahwa Allah tidak menyembunyikan wajahnya walaupun dia bertanya, "Engkau di mana?" Daud tetap percaya kepada Allah yang mendengar ketika ada umatnya yang berteriak minta tolong. Daud tetap percaya bahwa Tuhan tetaplah Tuhan yang empunya kerajaan, yang memerintah atas bangsa-bangsa. Dalam ratapannya ketika menghadapi pergumulan, menghadapi penderitaan, Daud tetap mengingat siapa pribadi yang ia percaya. Bapak Ibu, bagaimana dengan kita? Ketika kita menghadapi banyak hal yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan, yang tidak sesuai dengan yang kita inginkan, atau lebih sulit daripada yang kita mau lakukan. Apakah kita masih mengingat siapa pribadi yang kita percaya? Apakah pribadi itu kalah kekuatannya dengan pencobaan-pencobaan yang kita alami? Kalah kedahsyatannya? Apakah pribadi itu adalah Allah yang terbatas? Tentu tidak. Maka marilah ketika kita meratap menghadapi pergumulan kita tetap mengingat siapa pribadi yang kita percaya. Siapa Allah yang kita percaya? Allah yang seperti apa yang kita percaya? Di bagian yang kedua dalam ratapan Daud di Mazmur 22, Daud mengingat bukan hanya siapa pribadi yang dia percaya, tapi dia juga mengingat apa yang sudah Tuhan pernah lakukan dalam hidupnya. Umur teman-teman kira-kira berapa? 15 tahun? Enggak ya, kemudahan. 17, 18 gitu ya. 20, setidaknya sudah 18 tahun. Kita semua mengalami karya Tuhan dalam hidup kita. Daud menyebutkan bahwa, aku ingat bahwa Tuhan sudah meluputkan nenek moyangku dan tidak mendapat malu. Daud mengingat ia telah melakukan banyak hal. Dan itu juga berlaku bagi setiap kita ketika kita meratap. Kiranya kita mengingat apa yang sudah Tuhan perbuat dalam hidup kita. Apa yang sudah Tuhan lakukan paling tidak 18 tahun ini. Perbuatan baik apa yang sudah Tuhan terus nyatakan bagi setiap kita. Bapak Ibu, Mazmur 22 dimulai memang dengan keluhan-keluhan Daud. Karena musuh-musuhnya. Tapi kemudian diakhiri dengan memuliakan Tuhan. Karena Daud percaya Tuhan akan menaklukkan musuh-musuhnya. Tapi Bapak Ibu, sebenarnya Mazmur 22 ini yang dicatat dalam Alkitab bukan hanya untuk menunjukkan pertolongan Allah di tengah penderitaan bangsa Israel pada saat itu. Tapi perkataan dalam Mazmur 22 ini kemudian kita tahu juga diungkapkan oleh Tuhan Yesus ketika ia ada di kayu salib.
Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dan ketika Tuhan Yesus di kayu salib, sebenarnya penderitaan yang ia tanggung adalah karena kita, bukan? Bukan karena penderitaan dari dirinya sendiri. Penderitaan yang Tuhan Yesus tanggung di kayu salib ketika ia berseru, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu dia sedang menanggung kutuk dosa yang seharusnya kita tanggung. Yaitu hukuman maut atas dosa. Di salib Kristus kita melihat bahwa Allah turut merasakan penderitaan yang manusia juga alami. Bahkan dia mengampuni, dia berkata ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Padahal itu bukan penderitaan yang seharusnya ia tanggung. Ia menanggungnya bagi kita, orang-orang berdosa. Di kayu salib kita melihat Kristus yang menderita tapi tetap mengingat orang-orang lain yang juga menderita. Responnya kepada penjahat di sampingnya dan juga kepada ibunya dan Yohanes. Di kayu salib kita melihat Kristus yang menderita dan berteriak kepada Bapa menggantikan teriakan kita yang seharusnya kita berteriak Allahku, ya Allahku. Dalam kefrustrasian kita karena kita tidak pernah bisa melepaskan diri dari dosa. Penderitaan yang terbesar adalah sampai hari ini ketika kita tidak berdaya melepaskan diri dari dosa. Tapi di kayu salib itulah Tuhan Yesus menggantikan posisi kita untuk menanggung penderitaan itu dan berteriak kepada Allahnya, mengapa engkau meninggalkan aku? Untuk menebus hukuman kutuk kita. Sehingga kita sekarang bisa berkata bahwa aku telah ditebus, aku telah dibebaskan dalam penderitaan yang aku tanggung di dunia ini itu adalah sementara. Karena ada kehidupan kekal yang telah ia berikan lewat karyanya di atas kayu salib. Di atas kayu salib kita mengingat ada Kristus yang bukan hanya mati, taat sampai mati di kayu salib. Tapi ia bangkit. Sehingga kita orang yang percaya kepadanya dimampukan untuk hidup di tengah-tengah dunia yang berdosa ini. Apakah kita masih mengingat siapa yang kita percaya? Dan apa yang sudah ia kerjakan bagi setiap kita? Sama-sama kita katakan karya terbesar dalam hidup kami. Ya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki. Kita mengingat kasih yang terindah, kasih yang terindah, hati yang
kami Tuhan. Selalu di setiap waktuku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidup kami, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku. Saya undang Bapak Ibu berdiri bersama-sama. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Karya terbesar dalam yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesuslah ku kagumi. Coba dipersilakan duduk kembali. Pertanyaan berikutnya yang mungkin kita tanyakan adalah sampai kapan? Sampai kapan kita meratap, sampai kapan kita bergumul, sampai kapan kita ada dalam kondisi yang tidak menyenangkan ini? Bapak Ibu, saya mengajak kita merenungkan setidaknya ada dua hal. Sampai yang pertama kita menyadari bahwa ketika kita meratap ada Tuhan di sana. Ada kekuatan, ada penyertaan, ada pertolongan Tuhan yang hadir lewat apapun yang kita tidak pernah sadari bahwa itu adalah Tuhan. Bisa jadi adalah orang lain, bisa jadi adalah pintu yang terbuka, bisa jadi adalah firman Tuhan yang tiba-tiba diingatkan kepada setiap kita. Bahkan bisa jadi adalah kesempatan untuk menceritakan apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kita, yang membuat kita menyadari bahwa dalam kondisi yang tersulit sekalipun, Tuhan setia. Merataplah sampai kita menyadari bahwa ada kekuatan, ada penyertaan, ada pertolongan yang dicukupkan oleh Tuhan. Merataplah dan memohonlah supaya Tuhan berbelas kasihan sehingga memberikan kepada kita kepekaan akan topangan anugerahnya yang senantiasa hadir. Ketika Tuhan sudah memberikan kepekaan untuk melihat anugerahnya yang melimpah, maka kita bisa melihat dengan perspektif yang berbeda. Kita melihat kondisi yang tetap tidak ideal. Kita melihat kondisi yang tetap tidak mudah. Kita melihat kondisi yang tetap tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Dalam anugerahnya, melihatnya dengan penuh pengharapan di dalam Tuhan. Karena kita tahu ada Tuhan di sana. Karena kita tahu bahwa kita bisa tenang di dalam Dia. Ada janjinya, ada anugerahnya. Dia cukupkan setiap apa yang kita butuhkan. Dia sediakan apa yang kita perlukan. Kau tunjukkan kasih.
setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Bukankah ketika kita bilang Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan apa yang ku perlu, artinya Tuhan tidak hanya menyediakan hal-hal fisik yang kita butuhkan, tapi Tuhan juga menyediakan hal-hal yang tidak kelihatan. Teman yang menemani kita, teman yang bisa menghibur kita, itu Tuhan juga sediakan dan cukupkan. Dan yang kedua, Bapak Ibu, kita meratap sampai Tuhan mengubahkan kita. Sampai kita tahu sebenarnya apa sih yang sedang Tuhan kerjakan lewat momen yang tidak menyenangkan ini di dalam hidup kita. Bisa jadi penderitaan, tantangan, dan kesulitan itu Tuhan izinkan untuk membentuk kita menjadi makin serupa dengan apa yang Tuhan mau, bukan? Untuk membentuk kita, mempersiapkan kita menjadi alat kemuliaannya. Satu tokoh C.S. Lewis mengatakan bahwa pain is God's megaphone to rouse a deaf world. Tapi mungkin jangan-jangan bukan dunia ini yang tuli, tapi kita yang tuli. Karena kita tidak cukup peka untuk menyadari bahwa Tuhan sedang bekerja bukan hanya melalui kita, tapi juga di dalam setiap kita. Masih ada bagian-bagian di dalam diri kita yang Tuhan bentuk, yang Tuhan proses dengan caranya Tuhan. Yang mungkin kita tidak mau karena kita sudah merasa aku sudah baik, aku sudah cukup baik, aku sudah cukup rohani, aku tidak pernah absen ke gereja, aku tidak pernah absen ke kebaktian universitas. Aku rajin persembahan, aku rajin pelayanan. Tapi percayalah Bapak Ibu, tidak ada satupun di antara kita di tempat ini maupun di tempat yang lain yang sudah benar-benar benar. Karena semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan untuk itulah semua hal yang kita alami setiap titik dalam hidup kita, Tuhan izinkan kita alami. Untuk membentuk kita supaya kita makin sesuai dengan rencana Tuhan. Dan makin dekat dengan panggilan Tuhan atas hidup kita masing-masing. Apakah saat ini kita ada dalam kondisi sadar bahwa Tuhan juga proses aku. Lewat setiap kesempatan, lewat setiap pengalaman, lewat setiap momen, lewat setiap kesempatan itu bukan hanya sekedar berlalu begitu saja. Atau jangan-jangan setiap kesempatan itu kita anggap sebagai batu loncatan. Untuk mendapatkan kesuksesan yang lebih besar lagi. Untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar lagi. Untuk mendapatkan nama yang lebih besar lagi. Posisi yang lebih tinggi lagi. Tanpa menyadari bahwa Tuhan bekerja di dalam setiap kita. Tuhan membentuk kita. Mungkin saat ini saya ingin memberikan setiap kita waktu sebentar untuk memeriksa hati kita. Bagaimana selama ini kita menjalani setiap kesempatan dan proses ini? Apakah menjalani kehidupan ini hanya seperti seolah-olah ini hidupku, terserah aku, mau-mauku, aku pengen sampai di titik tertentu, posisi tertentu, prestasi tertentu, keuntungan tertentu.
Mari kita bersama-sama, mungkin Bapak Ibu bisa menutup mata sejenak. Selidikilah kami ya Allah dan lihatlah kami. Ujilah kami apakah kami serong dan tuntunlah kami ke jalan yang benar. Tuhan, ku datang tertunduk malu. Engkau lihat kedalaman hatiku. Inilah aku hamba-Mu, namun tujuan hidupku hanya melayani diri sendiri. Sesungguhnya aku hamba dunia, terpikat oleh kesenangan fana, akan harta dan kuasa, kebanggaan hati beri belas kasih-Mu. Oh Tuhan, murnikanku tekadi hatiku, agar ku tersadar menderita dengan-Mu. Murnikanku, arahkan mata hatiku, agar ku setia padamu. Murnikanku, ini kami Tuhan di hadapan-Mu, di hatiku, agar ku tersadar menderita dengan-Mu. Murnikanku, arahkan mata hatiku, agar ku setia padamu. Dan kiranya melalui hal-hal yang kita sedang hadapi saat ini, yang mungkin adalah bentuk penderitaan karena tidak sesuai dengan yang kita harapkan, karena sulit sekali, karena tidak sesuai dengan yang ideal dan seterusnya. Disitulah kita belajar untuk melihat bahwa Tuhan berdaulat, Tuhan bekerja, dan Tuhan beranugerah. Sehingga ketika kita kuat menanggung semuanya, kita tahu itu bukan kita, tapi itu Tuhan. Ketika kita bisa punya pemikiran-pemikiran yang baik untuk berkontribusi, kita tahu itu bukan kita, tapi itu Tuhan yang beranugerah. Sehingga kita bisa memakai setiap hal baik maupun buruk menjadi kesempatan di mana kita semakin mengenal siapa Tuhan bagi kita dan siapa kita di hadapan Tuhan. Satu pujian sebagai penutup yang mungkin kita bisa renungkan bersama-sama. Kita seringkali berdoa untuk berkat. Kita seringkali berdoa untuk damai sejahtera, kenyamanan untuk keluarga kita, penyertaan. Kita berdoa untuk kesembuhan. Kita berdoa untuk kemakmuran. Kita berdoa supaya Tuhan menjauhkan kita dari segala macam pencobaan. Dan Tuhan sebenarnya mendengar semua itu. Tapi bagaimana jika semua yang kita minta itu bukan hal yang besar bagi Tuhan? Ada hal yang jauh lebih baik yang Tuhan mau berikan buat kita lewat proses itu. Ada hal yang jauh lebih indah yang Tuhan berikan lewat proses itu. Bagaimana jika berkatnya turun melalui hujan yang tidak menyenangkan? Bagaimana jika kesembuhan itu hadir lewat cucuran air mata yang memang perlu untuk dikeluarkan?
Bagaimana jika memang untuk merasakan Tuhan dekat kita perlu terlebih dahulu merasakan malam-malam kita tidak bisa tidur dengan nyenyak. Bagaimana jika ternyata semua tantangan, pencobaan, penderitaan yang kita hadapi dalam kehidupan adalah berkat yang tersembunyi bagi hidup kita. We pray for blessings, we pray for peace, comfort for family, protection while we sleep. We pray for healing, for prosperity. We pray for your mighty hand to ease our suffering. And all the while you hear it spoken need. Yet love is way too much to give us lesser things. What if your blessings come through raindrops? What if your healing comes through tears? What if 1,000 sleepless nights are what it takes to know your need? What if trials of this life are your mercies in disguise? We pray for wisdom, your voice to hear. And we cry in anger when we cannot feel you near. Without your goodness, without your love, as if every promise from your word is not enough. And all the while you hear this desperate plea, and long that we have faith to believe. 'Cause what if your blessings come through raindrops? What if your healing comes through tears? What if 1,000 sleepless nights are what it takes to know your need? What if trials of this life are your mercies in disguise? When friends betray us, darkness seems to win. We know that pains remind his heart, this is not a home. It's not a home. 'Cause what if your blessings come through raindrops? What if your healing comes through tears? What if 1,000 sleepless nights are what it takes to know? What if my greatest disappointment or the aching of this life is the refilling of a greater thirst this world can satisfy? And what if trials of this life, the rain, the storms, the darkest night, are your mercies in disguise? Mari kita berdoa. Mari saat ini kita masing-masing secara pribadi datang di hadapan Tuhan. Membawa setiap pergumulan kita, setiap ratapan kita,
Setiap kebingungan kita, kelelahan kita, ketakutan kita, kemarahan kita, kekhawatiran kita, ketawar hatian kita di hadapan Tuhan. Karena tiada satupun yang dipandang hina oleh Ia. Tapi pada saat yang sama mari kita mengingat siapa Allah yang kita percaya. Mari kita mengingat sejauh ini Tuhan telah menolong kita, menguatkan kita, apa yang sudah Tuhan kerjakan. Terutama mari kita mengingat karya keselamatan yang Tuhan kerjakan bagi setiap kita. Yang telah memisahkan kita dari penderitaan kekal lewat karyanya di atas kayu salib. Mari saat ini Bapak Ibu masing-masing boleh mengambil waktu untuk berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Berseru kepadanya. Berserulah, merataplah, dan memohonlah belas kasihan Tuhan. Supaya Ia menyatakan dirinya bagi setiap kita dalam kondisi kita masing-masing secara pribadi. Supaya berbelas kasihan untuk menunjukkan kekuatan, menyediakan, mencukupkan semua yang kita butuhkan. Tuhan, ini kami anak-anak-Mu. Engkau yang mengenal setiap kami sampai jauh ke kedalaman hati kami. Bahkan yang tersembunyi sekalipun. Bahkan yang tidak bisa kami ungkapkan kepada orang-orang terdekat kami sekalipun. Tuhan, Engkau mengenal kami. Dan kiranya hari ini ketika firman-Mu kembali diberitakan, kami boleh kembali mendapatkan kekuatan, peneguhan bahwa Engkau Allah kami yang bisa dipercaya. Allah kami yang setia. Allah yang tidak memandang hina ratapan kami. Allah yang tidak menganggap remeh keluhan-keluhan kami. Teriakan tidak berdaya kami. Tuhan, ini kami. Dan kiranya hari ini ketika firman-Mu kembali diberitakan, Engkau yang berbicara kepada masing-masing kami secara pribadi. Dalam pergumulan kami, ketika kami terus teringat akan masalah, tantangan, percobaan. Ketika kami tertekan di dalam diri kami. Biarlah hal-hal ini yang kami perhatikan. Dan oleh sebab inilah kami akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu, aku berharap kepada-Nya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepada-Nya, bagi jiwa yang mencari Dia. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau yang memimpin setiap langkah hidup kami. Engkau yang menuntun setiap kami untuk berjalan di dalam anugerah dan damai sejahtera dari Tuhan. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.